Iya, halo semua. Sekarang kita ada di sesi Service Excellence in Action atau SEA ya, Knowledge Sharing. Nah, di sini kita akan coba diskusi ringan ya mengenai bagaimana menentukan objektif service level dan respon time. Masih di bagian satu. Nah, langsung saja. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada ya sekedar friendly disclaimer ya. Jadi tujuan sesi knowledge sharing sederhana ini tidak bermaksud untuk menunjukkan knowledge saya paling benar. Dan juga memang itu tidak mungkin juga, karena there's nothing new under the sun, dan there's sky above the sky. Jadi nggak ada yang baru lah ya, semua knowledge ini bisa ditemukan ya di resource manapun. Dan juga di atas langit masih ada langit. Jadi kita, atau sekarang saya coba untuk, ya sifatnya sharing sih ya, knowledge sharing aja. Nah, maka menjadi hal yang biasa jika terdapat perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat antara yang saya sharingkan dan yang nanti diterima. Dan it's okay ya, nggak ada masalah. Malah justru itu saling melengkapi begitu. No problem. Nah, diharapkan feedback atau masukan untuk topik ini atau usulan-usulan topik yang baru nanti sangat diharapkan ya. Feedbacknya nanti bisa kontak saya gitu ya. Kalau misalnya, oh ini misalnya materinya kurang ini, oh ini keliru kelihatannya loh, harusnya begini begini. Nah, silakan nanti bisa di feedback ke, bisa WhatsApp saya di bawah ada 0813 18 626 817 atau DM LinkedIn saya. Feedback saja. Nah, kebetulan untuk topik-topik seperti operation di contact center ya, QA, WFM dan customer service training development ini memang menjadi minat saya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan untuk apa sih nanti topik yang akan dibahas atau ya ada misalnya kesempatan untuk training atau seperti apa, silakan bisa kontak ya ke saya langsung. Oke. Nah, kita langsung masuk ke topiknya saja. Di situ ditulis sebenarnya boleh dibilang ya, tidak ada yang namanya industri standar untuk SL dan respon time. Jadi artinya memang tidak ada suatu patokan baku ya sebenarnya. Ya kalau misalnya mau patokan baku atau itu ingin dinamakan industri standar juga tidak ada masalah sih. Tapi juga bukan mengikat gitu. Yang terpenting adalah untuk apa? Untuk menyusun atau tadi ya, sesuai judul tadi, untuk mengembangkan atau mencapai mengestablish objektif service level dan respon time itu yang pertama harus dilihat dari the value of call dan non call-nya. The value of call jadi jumlah, ya sederhananya jumlah inquiry atau jumlah call yang ada ya, yang memang day to day-nya operasionalnya secara periode ada berapa gitu. Atau non call ya. Sekarang mungkin udah digital ya, jadi channelnya channel digital ya. Artinya bisa sosial media atau yang lain-lain. Pada intinya itu sama semua kan. Intinya adalah the value-nya. Berapa jumlah yang ada dari inquiry atau call-call atau non-call yang masuk dibanding dengan resource yang nanti akan serve begitu ya. Sederhananya sih seperti itu. Nah, yang kedua ya, yang tadi labor cost. Labor cost berarti tadi yang barusan saya sedikit mention ya. Jadi yang serve atau yang menghandle nanti untuk semua jumlah dari call atau non-call-nya itu diperhitungkan cost-nya. Karena kalau perhitungan cost-nya itu kan juga berpengaruh terhadap target ya, target service level, atau kalau target mungkin secara sempit, tapi objektif itu secara lebih luas ya, untuk SL dan respon time-nya. Respon time mungkin untuk yang sifatnya non-call tadi ya, dan SL untuk call. Nah, yang berikutnya infrastrukturnya bagaimana ya. Kalau di telepon itu kan ada yang sifatnya artinya routing ya, ada yang namanya terang begitu ya, terang atau jalur routing seperti apa. Sebelum routing dia akan masuk database, database dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kesiapannya seperti apa secara teknisnya misalnya. Itu dipertimbangkan juga ya.
Keempat adalah the seven factor of customer tolerance. Ini akan saya coba bahas di bagian kedua nanti. Karena ini memang sangat berpengaruh juga. Ini lebih ke customer tolerance ya. Nah, nanti akan bahas ya di bagian kedua. Nah, yang kelima organization desire. Jadi si organisasi atau si perusahaannya tersebut memang ingin mengarahkan dan memberi warna kontak centernya atau secara sempit dulu call centernya itu ingin seperti apa sesuai dengan ciri khas produk dan servisnya. Ciri khas produk dan servisnya dan juga ciri-ciri tertentu ya. Atau dia ingin merepresentasikan apa kepada pelanggannya misalnya. Ada misalnya banyak misalnya perusahaan yang memiliki produk yang spesifik begitu ya. Maka dia ingin memberikan value, brand value begitu ya. Katakanlah seperti itu ke customer-nya, di mana brand value itu nanti akan menjadi corak gitu. Bahkan mungkin bisa juga nanti menjadi budayanya ya, culture-nya begitulah ya. Di dalam call center seperti apa. Nah, itulah yang faktor-faktor yang membentuk ya, membentuk ini menentukan objektif service level dan respon time-nya. 5 faktor ini dibandingkan dengan kita meyakini oh industri standarnya ada loh ini nih ya. Sebenarnya tidak baku ya mengenai industri standar. Nanti akan kita bahas mengenai itu. Nah, berikut alternatif-alternatif untuk memilih dan menentukan SL dan RT-nya. Objektifnya ya, objektif SL dan RT-nya. Yang pertama ada follow the crowd ya. Ini adalah alternatif pertama untuk memilih dan menentukan SL dan RT-nya. Yang kedua ada relate to the competition. Ketiga ada S, how long can we go without losing customer? Keempat, conduct customer survey. Keempat, meet regulatory or contractual obligation. Yang terakhir ada align with enterprise goal. Mungkin ada faktor-faktor lain yang belum saya catat di sini, bisa saja ada ya. Ya nanti silakan bisa di komen atau di feedback ya. Ini nanti ada di YouTube dan di LinkedIn. Silakan nanti bisa ditambahkan ya. Nah, yang pertama, alternatif untuk menentukan service level dan response time ya. Follow the crowd. Nah, yang tadi. Jadi pada tahun 70-an yang saya pelajari di sedikit literatur, call center itu memang kalau tidak dikatakan menentukan atau misalnya membuat benchmark itu sih tidak, tapi populer ya. Populer untuk menentukan service level itu nilai idealnya 80-20%. Ini bukan nilai Pareto ya, ini berbeda ya. Jadi memang sama seperti nilai Pareto, tapi pada waktu itu industri yang ada, ya terutama untuk call center-nya pada tahun 70-an itu secara informal begitu ya, mencanangkan, oh 80-20% itu masih make sense sih, masih oke lah. Dan kalau misalnya suatu perusahaan ingin mengadopsi itu silakan saja begitu. Cuman memang seperti dicantumkan ya di sini sampai hari ini standar unofficial atau memang ini tidak resmi masih digunakan. Ya, memang ada beberapa praktek ini masih digunakan. Tidak salah juga. Tidak keliru, tapi juga yang perlu diingat, call center kan biasanya dia akan mengalami pertumbuhan ya, baik dari sisi customer, otomatis dari sisi customer akan mengalami pertumbuhan, maka resource yang harus dihandle otomatis akan mengikuti. Jadi yang kita istilahkan di sini adalah demand chasing. Demand chasing environment. Jadi call center itu adalah demand chasing. Jadi saling berkejaran, saling mengejar begitu. Antara apa? Antara customer expectation yang meningkat dengan having sufficient enough staff. Jadi staffnya. Jadi artinya ketika customer expectation meningkat, maka otomatis biasanya berbanding lurus dengan jumlah call atau jumlah inquiry katakanlah ya. Ya call bisa ya, karena ini konteksnya call center aja. Tapi ya memang bisa juga yang non call ya, sama saja prinsipnya ya. Jadi jumlah call yang masuk otomatis akan berpengaruh juga ya dengan berapa banyak staff yang nanti akan menghandle, saling berkejaran begitu. Jadi memang
workforce planning-nya itu memang harus selalu update. Namanya itu memang demand chasing istilahnya ya. Nah, pada prakteknya kalau misalnya 80-20% itu terus dipertahankan, maka tidak akan mengejar sampai dengan standar yang di mana customer expectation-nya itu inginnya berapa gitu, inginnya seperti apa. Dan otomatis itu nanti akan berisiko dengan artinya customer sudah tidak ingin berbisnis lagi ya dengan perusahaan tersebut gitu. Karena memang mungkin servisnya buruk begitu. Memang imbasnya ke situ maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Nah, berikutnya metode kedua atau alternatif kedua untuk mengestablish objektif dari SL dan respon time itu adalah relate to the competition. To the competition ya. Ya, simpel aja, melakukan benchmark dengan kompetitor atau organisasi yang sejenis. Ya, ini tidak ada masalah ya. Memang ini bisa juga menjadi salah satu alternatif. Menjadi salah satu alternatif. Sampai hari ini juga masih digunakan gitu ya. Nah, yang ketiga yang memang pembahasannya kelihatannya sedikit panjang ini ya. Alternatif ketiga itu adalah how long can we go without losing customer? Jadi artinya katakanlah kita masih tetap menggunakan formula yang di poin pertama 80-20. Kita akan gunakan itu tapi dengan tanpa mengorbankan ekspektasi customer atau bahkan mengorbankan internal karyawan kita, workforce kita di contact center. Jadi artinya kita men-stretch sampai sejauh mana tidak ada dalam tanda kutip pengorbanan yang ada gitu. Jadi pengorbanan kalau dari sisi contact center itu adalah ini ya, abandon misalnya. Call yang abandon. Nah, itu artinya kan ketika abandon terjadi itu terjadi penurunan customer expectation atau customer satisfaction akan menurun ya. Kalau terlalu banyak abandonnya tidak dikelola dan juga untuk resources-nya atau workforce-nya itu juga dipertahankan dengan jumlah yang sama walaupun itu trennya itu ada peningkatan yang tadi saya sebutkan selalu demand chasing kan. Selalu demand chasing. Sampai sekarang itu call center memang nature-nya adalah demand chasing antara customer dan antara call center-nya ya atau workforce-nya misalnya atau semua resources sebenarnya. Jadi growth ya selalu bertumbuh. Nah, kadangkala memang dilakukan hal ini karena beberapa hal. Yang pertama mungkin belum terdapat allocation cost yang memang bisa untuk digunakan untuk pengembangan ya. Atau bisa juga ini memang strategi walaupun memang dalam tanda kutip strategi untuk melihat ya, bereksperimen sementara waktu gitu. Dengan resources yang ada dengan SL komposisinya 80-20, sejauh mana ini bisa masih acceptable begitu ya bagi customer dan bagi karyawan. Nah, memang untuk hal ini apakah salah atau benarnya itu memang harus dilihat yang 4 hal di bawah ini. Selama itu tidak merugikan customer, dengan indikatornya itu terjadinya tingkat abandon yang signifikan, artinya abandon masih terkontrol, atau masih acceptable, atau bahkan tidak ada abandon, tapi memang ya jarang ya. Tidak ada. Ya pasti ada abandon saja ya, 1, 2, 3, ya ada abandon ya. Dan kedua, tidak merugikan workforce tenaga kerja, karena memang otomatis seiring dengan peningkatan call, maka okupansinya itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi itu akan mempengaruhi juga ke tenaga kerja. Misalnya bisa mengalami burnout atau istilahnya kena mental begitu ya. Atau demotivasi, gangguan kesehatan, sering sakit karena begitu banyaknya call dan di sisi lain juga pada waktu itu kondisinya masih belum terdapat penambahan tenaga kerja misalnya. Dan ketiga, tidak bertentangan dengan regulasi tenaga kerja. Ya, pemerintah ya, regulasi pemerintah. Bolehkah praktek seperti itu berlangsung? Begitu. Nah, keempat, dan menjadi catatan,
Nah ini, daripada melakukan eksperimen stretching begitu, yang memang sangat beresiko kalau saya melihatnya. Jadi beresiko yang tadi, kepuasan pelanggan akan menurun juga, dan employee satisfaction ya, kepuasan agent juga akan menurun, sama-sama menurun antara karyawan dan customer. Jadi customer experience menurun, employee experience juga menurun. Jadi akan damage-nya akan signifikan ya. Jadi lebih baik memang melakukan forecasting, analisa forecasting jauh-jauh hari ya. Karena sifatnya kan demand chasing ya tadi. Akan growth dan saling berkejaran antara call dan workforce-nya begitu. Nah, berikutnya ya. Conduct customer survey ya. Jadi artinya kita as the customer lah, as directly to customer. Jadi misalnya ya tergantung dari pertanyaan survei. Karena kalau customer langsung ditanya SL, respon time, mereka juga tidak tahu itu apa ya gitu. Jadi perlu ada desain kuesioner yang memang benar-benar mencerminkan apa yang kita inginkan atau tujuan dari survei ini apa. Cuman masalahnya memang different customer have different experience with the call center gitu. Jadi misalnya contoh kecil, ada customer yang tidak masalah sih hold untuk 5 menit ya. Di hold 5 menit menunggu. Kadangkala ada customer yang oke, nggak masalah. Tapi ada yang belum sampai 1 menit menunggu udah. Nah, itu perbedaan behavior customer itu yang memang harus diperhatikan ya. Jadi penyusunan questionnaire itu memang harus memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dan ini memang bisa juga dilakukan. Jadi sebenarnya semua alternatif ini bisa secara serempak sih, atau secara paralel dilakukan begitu. Tapi kecuali yang stretching ini ya, memang lebih baik kalau saya lihat dihindari. Tapi memang kalau yang lain-lainnya, oke, conduct customer survey. Nah, yang berikutnya meet regulatory or contractual obligation. Artinya memang ada SL yang ditentukan oleh yang berwenang atau pemerintah dalam hal ini. Contohnya ada untuk industri fintech atau di bank-bank. Semua kan itu akan berkaitan dengan OJK ya. Nah, kadang memang ada SL yang ditetapkan sendiri. Minimal itu tidak boleh melewati ini untuk para lembaga keuangan atau lembaga keuangan yang non-bank. Ini harus mematuhi service level yang sudah dicanangkan gitu oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau untuk keuangan mungkin OJK seperti itu. Nah, itu dia comply dengan itu. Mesti comply dengan itu. Nah, yang terakhir adalah kalau saya lihat memang kalau dari sisi saya pribadi ya, melihatnya memang pas ya, paling pas sih. Tapi mungkin ada perbedaan pendapat lain, bisa saja. Jadi dalam hal ini organisasi atau perusahaan melakukan step up sendiri ya. Step up. Jadi yang tadi artinya sudah tahu itu adalah demand chasing, saling berkejaran antara customer expectation dan juga apa? Petugas ya atau workforce yang menanganinya demi menjaga kualitas layanan yang baik lewat dari cerminan service level yang baik, maka perusahaan akan selalu step up ke depan ini ingin apa planningnya. Jadi planning. Salah satunya tadi, kalau dari sisi workforce, plan-nya seperti apa. Dari sisi teknologi, mungkin plan-nya seperti apa. Jadi selalu step up, selalu aware. Dan dari mana dia memiliki kemauan untuk step up itu ya? Karena apa? Karena selalu menempatkan kepuasan customer sebagai objektif utamanya. Kalau yang sebelumnya kita lihat sekilas atau yang tadi saya delivery ya slide sebelumnya itu memang kelihatannya hanya berpaku ke angkanya ya. Ingin di SL berapa, tapi ini lebih menempatkan kepuasan customer-nya. Nah, ketika ini diramu, diproses begitu ya, maka baru akan muncullah SL-nya berapa, seperti itu. Jadi memang ini cukup cukup kompleks, tapi memang karena tidak cukup waktunya sekarang dan juga slide-nya memang beberapa saja, tapi mungkin di lain waktu begitu. Nah, jadi antara organization goal dan customer requirement ya, itu beriringan. Jadi selalu step up. Nah, khusus yang poin alternatif terakhir ini yang memang recommended kalau saya melihatnya begitu ya. Kenapa recommended-nya? Karena tadi
customer expectation plus organization goal itu merupakan pertimbangan yang dominan untuk memilih SL dan RT atau respon time yang objektif. Itu sebaiknya sebagai dominant consideration. Jadi bersamaan antara customer expectation dan organization goal. Goalnya apa? Goalnya SL dan respon time tersebut. Nah, di sini apa saja? Ya, dominant consideration-nya ini ada yang pertama meet caller need and expectation. Nah, keep abandonment at acceptable level. Minimize agent burnout and error. Minimize expenses ya, pengeluaran ya. Tentu saja ada kita berkomitmen menyediakan call center, otomatis berkomitmen dalam pengadaannya ya. Dalam hal ini expenses begitu. Tapi misalnya meet caller need and expectation ada tandanya, bukannya itu memang terdapat terjadi pengeluaran yang lebih, kan tidak bisa serta-merta seperti itu kalau menurut saya sih ya. Jadi memang justru ketika terdapat suatu kondisi kepuasan pelanggan yang tinggi, maka otomatis ini ada suatu siklus yang positif ya. Pengeluaran ada, tapi juga semakin minim karena semakin low-nya misalnya komplain yang ada. Karena mereka sangat satisfied. Nah, contohnya begitu. Contoh kecil ya. Minimize expenses. Nah, kalau bisa menghasilkan revenue, maximize revenue. Jadi ada celah-celah revenue dalam call center yang memang kadangkala hanya dilihat sebagai cost center, tapi ternyata bisa juga menjadi revenue center. Kadang memang revenue-nya itu bersifat indirect, kadang indirect. Jadi indirect itu tidak ketika transaksi yang pelanggannya menelpon ke kontak center atau call center atau menghubungi call center, langsung ada revenue. Tidak di situ, itu kan direct ya. Tapi biasanya dia indirect. Lewat apa? Lewat kepuasan. Kepuasan bertumbuh jadi loyalty. Loyalty bertumbuh jadi advocate. Advocate bertumbuh jadi want to be part with the company. Jadi ada sekarang kan community pelanggan ya. Community pelanggan. Ada yang mengurusi sendiri ya, community leader atau yang memang mereka pelanggan akan merasa bangga gitu. Merasa apa ya? Merasa ya bangga, proud gitu ketika menjadi part of community dari perusahaan tersebut. Nah, itu adalah pelanggan yang memang benar-benar loyal ya. Bahkan menjadi advocate ya. Tadi advocate selalu membela. Jadi tidak perlu repot-repot public relation ya, tapi pelanggan sendiri yang membela pelanggan lain yang mungkin melakukan hal yang ya kurang seperti bagaimana begitu ya ke perusahaannya. Dan itu memang akhirnya akan memaximize revenue ya. Terakhir adalah tentunya tanpa ini tidak bisa berjalan, yaitu be support by senior management. Ya, harus ada ya, harus ada. Jadi istilahnya kalau tidak ada support dari senior management itu sama saja misalnya tangan bebas, kepala bebas, semua bebas, tapi kaki diikat gitu. Nggak bisa melangkah kemana-mana. Kalau misalnya tidak maksimal ya untuk supportnya. Jadi memang be support by senior management. Ya, selanjutnya. Oh ya, ternyata sudah selesai ya untuk materinya. Mudah-mudahan ini sharing informalnya dan yang terbatas ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi apa? Hal yang ya mudah-mudahan menarik begitu ya. Tentunya bagi yang memang ada teman-teman ya yang memang bertugas ya di kontak center khususnya. Oke. Sampai jumpa di edisi kedua atau bagian kedua yang tadi yang saya sebutkan akan membahas the 7 degree of customer expectation ya. Ya.